warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Asyifa Nur Rehani dengan NIM 24650067 dari kelas B. Pada video ini saya akan menjelaskan 3 contoh kasus teknik pemecahan masalah dalam Artificial Intelligence atau AI. Semua contoh ini merupakan penerapan nyata bagaimana AI digunakan untuk menyelesaikan masalah secara cepat, efisien, dan tepat sasaran. Pertama, kita mulai dari pengertian dasar. AI problem solving adalah proses ketika kecerdasan buatan memecahkan suatu masalah, mulai dari kondisi awal hingga mencapai kondisi tujuan. AI melakukan proses tersebut melalui teknik tertentu seperti pencarian jalur, penggunaan aturan pengetahuan, pemodelan data, hingga pembelajaran mesin. Dengan kata lain, AI tidak hanya berjalan secara acak, tetapi memiliki metode sistematis untuk mengambil keputusan terbaik di antara banyak kemungkinan. Ini alasan mengapa AI bisa membantu manusia dalam banyak bidang, mulai dari robotika, kesehatan, bisnis, hingga media sosial. Navigasi robot menghindari tantangan. Contoh pertama adalah navigasi robot. Navigasi robot adalah kemampuan robot untuk bergerak dari satu titik ke titik lain di sebuah lingkungan yang mungkin dipenuhi rintangan seperti tembok, meja, kursi, atau objek lain. Masalah yang harus dipecahkan AI adalah mencari jalur yang paling efisien, aman, dan tidak menabrak rintangan. Ini bukan hal sederhana, karena robot harus melihat lingkungan, memahami posisi dirinya, lalu memilih jalur terbaik dalam waktu singkat. Semua proses ini melibatkan teknik pemecahan masalah. Teknik yang paling sering digunakan untuk navigasi robot adalah algoritma A** atau A. A bekerja dengan memprediksi jarak yang paling mungkin untuk mencapai tujuan. Ia mengevaluasi setiap kemungkinan jalur dan memilih jalur yang paling pendek dan aman berdasarkan perhitungan heuristik. Algoritma ini sangat populer karena mampu menemukan jalur optimal dengan cepat meskipun terdapat banyak rintangan. Contoh aplikasi mudah kita temui sehari-hari. Yang pertama ada robot vakum yang bergerak menghindari meja dan kursi di rumah. Yang kedua ada robot di gudang seperti Amazon Warehouse yang mengantar barang. Yang ketiga ada bahkan mobil otonom yang menentukan jalur aman di jalan raya, juga memakai konsep pathfinding seperti A** A**. Kita masuk ke contoh kasus kedua, yaitu sistem pakar dalam bidang kesehatan dan aplikasi sistem pakar. Masalah yang ingin dipecahkan AI adalah bagaimana membantu seorang dokter untuk memberikan diagnosis awal berdasarkan gejala yang diberikan oleh pasien. AI bekerja dengan meniru cara berpikir seseorang pakar atau dokter. Sistem ini menyimpan pengetahuan medis seperti gejala, jenis penyakit, aturan hubungan, dan pengalaman klinis. Ketika pasien memasukkan gejalanya, AI mencoba mencocokkannya dengan aturan yang ada untuk menghasilkan diagnosis awal. Teknik pemecahan masalah yang digunakan dalam sistem pakar adalah knowledge-based reasoning, yaitu pemikiran berbasis aturan pengetahuan. Biasanya menggunakan 2 metode. Yang pertama, forward chaining, dari gejala menuju diagnosis. Yang kedua, backward chaining,
Dari dugaan penyakit, AI memeriksa gejala yang cocok. Dengan teknik ini, AI bisa memberikan rekomendasi awal dengan cepat dan konsisten. Contoh aplikasinya, yang pertama adalah sistem MyChin dalam diagnosis infeksi. Yang kedua, aplikasi konsultasi kesehatan yang banyak kita ketemu. Yang ketiga, sistem pendukung keputusan di rumah sakit yang memberikan analisis tambahan bagi dokter. Contoh kasus ketiga adalah analisis sistem sentimen yang banyak digunakan dalam bidang bisnis dan sosial media. Masalah yang ingin diselesaikan AI adalah bagaimana membaca opini atau perasaan manusia hanya dari sebuah teks seperti komentar, ulasan, atau postingan. Analisis sentimen menentukan apakah sebuah tulisan termaksud positif, negatif, atau netral. Ini sangat membantu perusahaan untuk mengetahui apa yang dirasakan pelanggan terhadap produk atau suatu pelayanan. Teknik yang digunakan untuk analisis sentimen adalah Natural Language Processing atau NLP yang dipadukan dengan Machine Learning. AI mengubah teks menjadi angka menggunakan metode seperti TF, IDF, atau Word Embeddings. Kemudian menghasilkan model yang bisa memahami pola emosi dalam teks. Algoritma yang sering digunakan antara lain Naive Bayes, SVM, atau Neural Network. Aplikasinya juga sangat luas, seperti analisis komentar di e-commerce untuk mengetahui produk yang disukai. Yang kedua, mengukur opini publik terhadap isu nasional atau tokoh publik. Yang ketiga, sistem rekomendasi yang memahami preferensi pengguna dari riwayat pencarian dan komentar. Dari 3 contoh kasus tadi, kita dapat melihat bahwa teknik pemecahan masalah dalam AI sangat penting untuk menghasilkan keputusan atau solusi yang tepat. Navigasi robot menggunakan algoritma A-star atau A-bintang untuk mencari jalur terbaik. Sistem pakar medis memakai reasoning berbasis aturan untuk memberikan diagnosis, dan analisis sentimen menggunakan NLP dan machine learning untuk membaca opini manusia. Semua teknik ini memperlihatkan bahwa AI mampu membantu manusia dalam berbagai bidang dengan cara kerja yang sistematis dan terukur. Demikian penjelasan video saya mengenai 3 contoh kasus teknik pemecahan masalah dalam AI. Saya harap materi ini dapat memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana AI bekerja dalam kehidupan nyata. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.